Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme, bahkan terorisme. Hai, perkenalkan nama saya Wizel Panaskarila dari Absen 34. Nah, dari video berikut adanya kasus pelanggaran aturan yang terjadi pada sosial budaya. Nah, cara penanganan dari masalah tersebut adalah bisa sosialisasi terbuka dan partisipasi terhadap masyarakat sekitar agar pembangunan dari gereja itu dapat diterima dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Nama saya Fadlan Trismoro, nomor absen 11, dalam kasus pelanggaran aturan dalam bidang sosial budaya. Kelompok 4 mengangkat kasus penolakan pembangunan gereja di Kalibaru, Depok. Menurut kelompok 4, masalah utama bukan semata penolakan terhadap keberadaan gereja, melainkan kurangnya komunikasi dan transparansi sosial antara pihak panitia pembangunan dan masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak dilibatkan, serta kekhawatiran sosial di tengah warga Kalibaru. Akibatnya, muncul penolakan dan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap proses pembangunan yang dianggap tidak terbuka. Perkenalkan, saya Tia Nindya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Pertama, dengan mengadakan dialog terbuka antara warga dan panitia gereja difasilitasi oleh FKUB dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi yang baik antara warga dan panitia gereja tentunya. Di sini FKUB dan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan juga penengah agar dialog berjalan secara kondusif dan warga diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, pendapat, dan kekhawatiran secara terbuka. Dan pada akhir, hasil dialog diharapkan dapat meningkatkan sikap saling pengertian dan kesepahaman antar pihak. Langkah kedua, menyampaikan proses dan izin pembangunan secara transparan kepada masyarakat, yaitu dengan panitia gereja harus menyampaikan tahapan perizinan proses pembangunan secara jelas, mulai dari izin lokasi, rekomendasi FKUB, dan lain-lain. Informasi disampaikan secara terbuka dan warga diberi akses agar tidak terjadi kesalahpahaman. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan serta dukungan warga terhadap proses pembangunan. Saya Jenny Angelika, kali ini saya akan menceritakan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi yang ketiga itu adalah melibatkan perwakilan warga dalam pengawasan. Jadi para warga itu diminta untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan agar mereka itu merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan. Lalu yang keempat, ada membangun komunikasi berkelanjutan. Jadi setelah para masyarakat dan panitia itu melakukan dialog awal, komunikasi itu harus selalu terjaga untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik yang terjadi di kemudian harinya. Yang kelima, dan menegaskan komitmen terhadap toleransi dan kerukunan. Semua pihak perlu menegaskan sikap saling menghormati agar tercipta suasana yang damai dan saling percaya. Untuk ide solusinya, yang pertama ada sosialisasi terbuka. Panitia gereja mengadakan sosialisasi langsung kepada warga sekitar untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan dampak pembangunan secara jujur dan terbuka.